Selanjutnya kita akan belajar creating an interface. Interface ini adalah salah satu kemampuan dari object oriented dalam pemrograman ya. Jadi kita akan bikin dulu sebuah interface baru, housing location interface. Salin aja ini biar tidak kebanyakan ngetik. Paste. Oke, kita lihat di housing location. Sekarang kita lihat di app. Sekarang kita udah punya housing location TS. Yang ini adalah interface. Oke, pastikan di ngserve tidak ada error, tidak ada. Sekarang kita nambahkan properties ke interface tadi. Kita buka housing location TS dan kita masukkan kode. Interface biasanya digunakan untuk mirip-mirip DTO sih, database object. Jadi dia bisa nyimpan data-data yang kira-kira nanti merepresentasikan suatu objek pada representasi nyatanya, pada konsep pemrograman object oriented. Ini kan housing location, jadi namanya juga housing location, berarti apa aja yang dibutuhkan housing location. Ada nama, CP-nya, state-nya, gambarnya, available unit, wifi, seperti itu. Sama seperti objek manusia, apa yang punya mata, kuping, berapa jumlahnya, berapa anaknya, gender, namanya, seperti itu. Ini dia housing location, kita punya seperti ini. Oh ya, ini penting juga dicatat, interface. Interface ini bertindak seolah-olah sebuah kontrak pada suatu objek, di mana objek harus memiliki atribut yang disebutkan pada kontrak, disebutkan sebelumnya pada kontrak interface tersebut. Itu dia. Panjang ya. Bentar. Drop. Ini kita drop. Oke. Interface. Dia mirip suatu kontrak pada suatu objek, di mana misalnya manusia yang wajar itu dia punya dua mata, punya mulut, punya kuping, punya rambut, seperti itu. Itu adalah interface. Jadi housing location ini wajib memiliki nama, city, state, foto, available unit, wifi, laundry. Oke. Sekarang create a test house for your app. Di sini kita disuruh buka home component TS. Kita buka home component TS. Kemudian pada home component TS kita punya disuruh kita import di home component TS. Setelah kita import, kita replace di empty export class home component. Ini dia, kita akan masih kosong tadi empty, kita masukkan ini, kita salin saja. Oke, kita udah berhasil memasukkannya. Confirm that your home component TS file matches like this example. Oke. Housing location, style, home component CSS ya sama. Ini dia, wifi true, laundry false. Nice, sudah sama. Dengan menambahkan housing location property pada housing location in the home component, maka ya masih seperti ini sih tampilannya, tapi kita udah menambahkannya. Nah, kalau kita baca keterangannya ini, dengan menambahkan housing location property pada housing location di home component class, sekarang kita bisa untuk mengonfirm bahwa data yang kita masukkan itu harus sesuai dengan deskripsi yang ada di interface. Nah, ini kan dia sesuai dengan deskripsi yang ada di interface. Kalau misalnya kita lihat ini interface-nya tadi, nah kita punya ID,
Ini ada ID, ada name string, name, city string, state string, fotonya example house nya string. Ini kan string tapi di space URL nya ini ngambil dari website Angular seperti itu. Ada wifi, ada laundry, available units. Itu dia sebuah interface. Dia harus sesuai dengan kontraknya. Bagaimana kalau misalnya kita hilangkan ini? Misalnya wifi tidak ada, error. Kenapa error? Karena properti wifi itu nggak ada. Properti wifi itu harus ada karena ini adalah sebuah kontrak. Kontrak harus dipenuhi. Kalau tidak sesuai dengan kontrak maka error terjadi. Seperti itu. Ya, sejauh ini belum ada perubahan karena kita belum mengimplementasikan secara belum implementasikan di HTML-nya. Kita masih bermain di belakang, belum nampak di front end. Mungkin selanjutnya udah masuk ke front end-nya. Sampai ketemu di next